Cindy. Saya berdinas di Ditpropam Polda Jawa Tengah sebagai mahasiswa kreatif. Selamat datang di Buah Bibir. Hai Tribuners, kembali lagi di acara Buah Bibir. Kali ini bersama saya Elsa Alingtyas, di mana konten Buah Bibir menyajikan bincang-bincang hangat bersama wanita inspiratif Indonesia. Dan kali ini saya sudah bersama Bribda Cindy Tias Putri Vedayana. Halo, Iya, apa kabar? Baik. Baik ya. Panggilan akrabnya apa nih? Cindy. Cindy. Iya. Aku manggil Mbak atau Ibu ini anaknya ya? Mbak aja, Biar aku terlihat muda juga ya. Mbak Cindy ya. Mbak Cindy, beliau ini keren loh Tribuners. Jadi Mbak Cindy ini dalam kejuaraan nasional juara 2 untuk Komite Perorangan minus 68 pada Prapon yang diadakan pada 4 hingga 6 November 2019 di Senayan ya. Keren banget itu. Mbak Cindy ini kalau kita sharing-sharing dikit dan kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol santai gitu, nggak keberatan ya. Nah, kita bakal ngobrol-ngobrol santai. Kita bakal tanya-tanya beberapa pertanyaan ke Mbak Cindy. Dan pertanyaan pertama yang bakal Elsa ajukan adalah menjadi polwan itu sebenarnya cita-cita sejak kecil kah atau gimana untuk Mbak Cindy? Jadi polwan itu adalah cita-cita Cindy dari kecil. Jadi sejak kecil ditanyain, Cindy mau jadi apa gitu kan sama mama papa gitu. Cindy pengen jadi polwan dan alhamdulillah sama Allah dikabulin buat jadi polwan gitu. Gitu ya. Sejak kecil berarti ya udah ada cita-citanya. Tapi kalau untuk selama menjadi polwan ini, kira-kira pengalaman apa yang paling tidak terlupakan gitu? Ya satu pengalaman deh, pasti banyak banget kan yang nggak terlupakan gitu ya. Satu pengalaman yang tidak terlupakan jadi polwan itu waktu itu antara kerja sama latihan karena mau ada pertandingan gitu. Jadi berangkat pagi, udah pagi PH di jalan gitu. Habis itu apel, setelah apel kita ada latihan bersama gitu Kak. Terus habis itu latihan bersama sampai siang, habis itu lanjut kerja. Setelah kerja pulang kerja nanti masih kuliah. Nah gitu terus latihan dan alhamdulillah waktu kejuaraan itu kita menang, ada bela diri Polri namanya Kak, dan waktu itu bertepatan dengan 17 Agustus. Nah setelah itu kita yang menang diacarakan disambut oleh Bapak Kapolda Jawa Tengah di upacara HUT Kemerdekaan RI. Oh, luar biasa ya, meriah sekali berarti. Pas 17-an juga soalnya ya. Gitu. Ngomong-ngomong nih, kan prestasinya Mbak Cindy ini banyak banget. Ada, nih biar aku nggak salah sebut ya, ada kejuaraan nasional yang dimenangi oleh Mbak Cindy, yaitu waktu itu menyabet 2 medali emas dan 1 medali perak. Itu di Gor Pasar Minggu, Jakarta Selatan ya. Terus kemudian ada juga yang paling baru, itu juara 2 nasional Komite Perorangan minus 68 pada Prapon yang diadakan pada November lalu. Di antara semua kesibukan ini, terus ada beragam prestasi yang gemilang, itu Mbak Cindy gimana cara membagi waktunya dan sempat nggak sih buat melakukan me time gitu, waktu untuk diri sendiri? Ya. Jadi dari emang nggak mudah buat bagi waktu antara harus kerja, masih harus latihan. Di samping itu nanti masih ada training center atau pemusatan latihan buat pertandingan. Emang nggak mudah, itu harus tetap dijalanin pinter-pinternya kita bagi waktu mana yang difokusin dulu, mau kerja ya kerja, latihan. Jadi fokus kita tidak terbelah kayak gitu. Di sela-sela latihan, Cindy tetap bisa me time karena Cindy suka baca buku. Jadi misalnya lagi bosan kerja nih, misalnya capek kerja gitu, nanti latihan. Nah, setelah nanti kalau capek latihan enaknya kenapa ya, jalan-jalan ke Gramedia, baca buku, sukanya gitu. Sama me time-nya suka ke suatu tempat gitulah buat traveling gitu. Gitu ya, traveling ya. Tapi lebih utamanya mungkin ke buku itu ya. Jadi di mana-mana bisa bawa buku, baca buku gitu ya. Keren. Buat menghilangkan rasa jenuh itu seperti apa? Mungkin di sela-sela itu juga ada rasa jenuh. Kalau Mbak Cindy cara mengatasinya seperti apa? Mengatasi rasa jenuh, kita balik lagi ke hobinya apa. Kalau saya kan misalnya suka olahraga, nah misalnya habis pulang kerja kayak gitu olahraga, latihan. Nah tadi yang
ke tempat latihan kayak gitu. Nanti kalau pulang kerja beli buku, nanti baca buku kayak gitu sih Kak buat me time-nya. Menarik ya. Mungkin boleh bocoran dikit, sukanya buku apa nih? Apa ya, kalau sekarang sih aku lebih suka kayak buku fiksi gitu. Buku fiksi ya. Wah, keren-keren. Ini yang hobi ya baca buku bisa connect nih sama Mbak Cindy kalau ngobrolin soal buku ya. Nah, berikutnya Elsa juga mau tanya, menurut Mbak Cindy nih, gimana cara seluruh wanita Indonesia dapat menjaga kesatuan dan juga keamanan bangsa Indonesia? Sekarang di tahun 2020 yang era digital ini, menurut saya untuk menjaga kesatuan dan keamanan bangsa ialah dengan bijak bermedia sosial, dengan tidak menyebarkan hoax. Apalagi saya sebagai polisi untuk tetap bisa bijak, mana bisa dipilahkan mana itu yang hoax, mana itu yang fakta. Jadi kita harus pintar-pintar. Selain itu kita harus bertoleransi sama umat beragama di Indonesia ini, apalagi yang banyak suku dan agama. Kita harus saling bertoleransi dan tetap menghargai, menghormati sesamanya. Dengan begitu kita tetap bisa menjaga kesatuan, keamanan, dan tidak ada ricuh di sana sini gitu Kak. Wah, bener, mantap sekali. Ya, Tribuners, memasuki ronde yang paling Elsa suka, yaitu quick questions. Nah, di sini Elsa bebas mengerjai tamu Elsa karena nanti Elsa akan memberikan 10 pertanyaan, di mana 10 pertanyaan ini terdiri dari 2 pilihan. Nanti Mbak Cindy diperkenankan untuk memilih salah satu dari pilihan yang Elsa berikan. Tapi harus jawabnya cepat. Oh iya, harus cepat pilih ya. dong. Ya, harus cepat dan harus pilih. Oh gitu. Rule-nya cuma 2, gampang kok. Gitu ya. Ada pertanyaan nggak sebelum saya kerjain? Yang pertama, berbakat atau kerja keras? Kerja keras. Kedua, modern atau tradisional? Modern. Ketiga, menyetir atau disetirin? Diseterin. Wah, setuju. Gunung atau pantai? Pantai. Serial barat atau Korea? Korea. TV atau YouTube? YouTube. Pesawat atau kereta? Kereta. Hangout sama temen atau me time? Me time. Facial atau nyalon? Nyalon. Wah, ini agak berat nih kayaknya. Pacar atau sahabat? Pacar sahabat gimana sih? Dua-duanya nggak boleh ya? Nah, pilih satu. Rule-nya cukup gampang loh padahal. Pilih satu. Lama nih. Atau yang dipilih malah Pacar. pacar. Wah, beda. Ya, untuk biar kita ada pelajaran dari videonya ini nih, buat merangkum semuanya juga. Quotes favoritnya Mbak Cindy apa? Dan mungkin ada pesan-pesan yang ingin disampaikan khususnya untuk wanita Indonesia. Quotes favorit saya dari dulu adalah hari esok harus lebih baik dari hari ini. Jadi apapun yang kita lakukan itu harus kita lakukan dengan maksimal. Jadi harus kita lakukan dengan gimana caranya jadi yang terbaik kayak gitu Kak. Mantap. Luar biasa sekali. Jadi bisa diambil ya pelajarannya Tribuners. Jangan lupa buat like, komen, dan juga subscribe channel YouTube Tribun Jateng. Terima kasih Mbak Cindy untuk waktunya. Sama-sama. Ya, untuk Tribuners. Sampai jumpa di Buah Bibir berikutnya. Dadah!